Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Patofisiologi Sistem Neurologi. Kelompok 4 beranggotakan Citra Amalia, Desi Novitasari, Fitria Nuranisa, Lilik Nirzaman Putri, Muhammad Rakes, Ramadhani Wardana, Rahmat Utomo, dan juga Syifa Syaukina. Berikut 5 penyakit yang akan kami bahas pada sistem neurologi ini, yaitu ada nyeri, epilepsi, depresi, skizofrenia, dan juga Parkinson. Nyeri adalah perasaan kompleks, banyak faktor yang mempengaruhi pengalaman seseorang terhadap nyeri. Menurut International Association for the Study of Pain, nyeri adalah pengalaman emosional dan sensorik yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial, atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Nah, perasaan kompleks di sini dia itu memperingati bahwa ada jaringan yang rusak. Kemudian ada klasifikasi nyeri. Klasifikasi nyeri terbagi menjadi 3. Ada nyeri akut, kemudian nyeri kronis, dan nyeri sentral. Nyeri akut biasanya berhubungan dengan kerusakan jaringan karena adanya hipersensitisasi area yang cedera atau hiperalgesia. Nyeri akut ini biasanya kurang dari 1 bulan, sekitar 1-2 minggu. Sedangkan nyeri kronis ini terjadi lama setelah kerusakan jaringan, berkaitan dengan adaptasi fisiologis dan juga psikologi. Nyeri kronis ini biasanya lebih dari 3 bulan atau bahkan bertahun-tahun. Apabila tidak ditangani, maka akan sangat mengganggu kualitas kehidupan sehari-hari pada pasien. Lanjut ke nyeri sentral. Nyeri sentral diakibatkan adanya rangsangan pada saraf spinal, batang otak, talamus maupun korteks cerebri. Desi Novitasari akan melanjutkan materi tentang patofisiologi nyeri. Menurut patofisiologinya, nyeri dibagi menjadi 3, yaitu nyeri nosiseptif, nyeri inflamasi, dan nyeri neuropatik. Nyeri nosiseptif, kerusakan jaringan yang menghasilkan stimulus somatik atau visceral kemudian diterima oleh reseptor nosiseptif perifer. Nyeri ini biasanya mudah dirasakan tajam dan menyakitkan, seperti kram. Biasanya diakibatkan oleh trauma, infeksi, atau iritasi kimia. Nyeri ini biasanya responsif terhadap obat-obatan. Yang kedua, ada nyeri inflamasi. Inflamasi dapat melepaskan mediator-mediator inflamasi seperti bradikinin, serotonin, histamin, nitric oxide atau NO, prostaglandin, dan sitokinin. Di antara substansi-substansi di atas yang memainkan peran penting dalam proses inflamasi dan nyeri adalah metabolit dari asam arakidonat atau trombaksin, prostaglandin, neurokotrien, lipoksin, dan epoksi eukasatrionoic acid, isoprostan, dan siklopentenon prostaglandin. Yang ketiga adalah nyeri neuropatik. Kerusakan pada sebagian dari saraf itu sendiri, dimulai dari jaringan saraf yang tidak bermyelin hingga ke talamus dan serat proyeksi kortikal dapat mengalami kerusakan. Nyeri neuropatik dirasakan menusuk, terasa terbakar atau kesemutan. Seringkali nyeri ini berakhir dengan allodynia. Contoh nyeri neuropatik adalah phantom limb pain, nyeri talamik pasca stroke, nyeri akibat multiple sclerosis, Parkinson, avulsi, plexus brachialis. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Desi, yaitu tentang pengobatan nyeri. Pengobatan nyeri terbagi menjadi 2 golongan obat. Yang pertama ada golongan obat analgesik meliputi analgetik untuk menghilangkan rasa nyeri, kedua antipiretik untuk menurunkan demam, ketiga antiinflamasi untuk mengurangi proses peradangan. Golongan obat yang kedua yaitu golongan steroid, meliputi glukokortikosteroid untuk metabolisme karbohidrat dan mineral kortikoid. Bagian yang kedua yaitu epilepsi. Epilepsi adalah masalah neurologik yang relatif sering dijumpai kejang. Terjadi akibat lepas muatan paroksismal yang berlebihan dari suatu populasi neuron yang sangat mudah terpicu, sehingga mengganggu fungsi normal otak. Etiologi epilepsi yaitu yang pertama faktor keturunan, kedua penyakit yang mengganggu fungsi otak seperti tumor otak, trauma, dan meningitis, ketiga pembentukan otak yang abnormal di dalam kandungan, keempat kerusakan otak. Baiklah, saya Lilik Nizarman Putri akan melanjutkan penjelasannya.
Sebelumnya kita telah bahas tentang etiologi epilepsi, dan kali ini kita bahas tentang jenis-jenis epilepsi. Nah, jadi teman-teman, epilepsi itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan epilepsi umum dan epilepsi parsial. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang epilepsi umum. Epilepsi umum ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada yang pertama disebut juga dengan tonic-clonic atau grand mal, di mana penderita bisa tiba-tiba jatuh, pernafasan berhenti sejenak dan seluruh tubuh menjadi kaku. Dan juga penderita dapat mengeluarkan air seni dan mulutnya berbusa akibat kontraksi tonic-clonic otot pada wajah, mulut, dan orofaring atau mesofaring yang merupakan bagian tengah faring kita. Yang kedua ada mioklonik, yaitu bentuk kejang berupa gerakan hentakan berulang pada tubuh dengan gambaran EEG atau elektroensefalografi. Yang ketiga ada antonik atau disebut juga dengan drop attack, adalah bentuk kejang berupa hilangnya tonus otot secara tiba-tiba sehingga penderita jatuh mendadak. Serangan ini dapat berlangsung beberapa puluh detik hingga 1-2 menit. Dan yang keempat ada absence atau petit mal, yaitu kejang berupa gangguan kesadaran tanpa adanya gangguan motorik. Selanjutnya jenis epilepsi parsial. Jenis epilepsi parsial ini dibagi lagi menjadi kejang parsial sederhana dan kejang parsial kompleks. Pada kejang parsial sederhana, jenis kejangnya tidak disertai dengan hilangnya kesadaran, tapi diikuti dengan gejala kejang-kejang, rasa kesemutan, atau rasa kebal di suatu tempat yang berlangsung dalam hitungan menit hingga 1 jam. Selanjutnya kejang parsial kompleks. Nah, pada kelompok ini banyak dijumpai pada usia di bawah 20 tahun. 35% terjadi pada usia di atas 10 tahun dan 42% terjadi pada usia sebelum 10 tahun. Kejang parsial kompleks sering juga disebut dengan kejang psikomotor. Selanjutnya kita masuk ke patofisiologi epilepsi. Kejang terjadi akibat lepasnya muatan paroksimal yang berlebihan dari sebuah fokus kejang atau dari jaringan normal yang terganggu akibat suatu keadaan patologi. Dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel atau organ otak diperlukan suatu energi yang didapat dari metabolisme. Baiklah, selanjutnya ada diagnosis epilepsi. Yang pertama ada elektroensefalogram atau EEG, dipakai untuk membantu menetapkan jenis dan fokus dari kejang. Yang kedua ada pemindahan CT, menggunakan kajian sinar X yang lebih sensitif dari biasanya untuk mendeteksi perbedaan kerapatan jaringan. Terapi farmakologi. Yang pertama ada agonis GABA, meningkatkan transmisi inhibitor dengan mengaktifkan kerja reseptor GABA. Yang kedua menghambat GABA, transminase dengan meningkatkan konsentrasi GABA. Yang ketiga menghambat GABA, transporter memperlama aksi GABA. Yang keempat ada meningkatkan konsentrasi GABA pada cabang cerebrospinal. Yang ketiga ada depresi. Depresi merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, kelelahan dan rasa putus asa dan tak berdaya, serta gagasan bunuh diri. Etiologi depresi yang pertama itu ada kondisi fisik. Nah, kondisi fisik ini depresi juga dapat terjadi karena kondisi medis tertentu, misalnya penyakit jantung, stroke, diabetes, kanker, dan gangguan hormonal. Itu dalam kondisi medik. Yang kedua itu keturunan atau genetik. Sekitar 8% sampai 18% pasien dengan depresi berat memiliki sedikit keluarga dekat dengan riwayat depresi. Selain itu, pasien dengan keluarga dekat yang depresi lebih mungkin menderita depresi sampai 1,5 sampai 3 kali dari orang normal. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Peristiwa sulit dalam kehidupan, kehilangan, perubahan, atau stres yang terus-menerus dapat menyebabkan kadar neurotransmitter menjadi tidak seimbang dan selanjutnya menyebabkan depresi. Yang keempat itu faktor usia.
Penelitian mengungkapkan bahwa golongan usia muda, yaitu remaja dan orang dewasa, lebih banyak terkena depresi karena pada usia tersebut terdapat tahap-tahap serta tugas perkembangan yang penting, yaitu peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja, remaja ke dewasa, masa sekolah ke masa kuliah atau bekerja, serta masa pubertas hingga ke pernikahan. Sekarang usia rata-rata penderita depresi itu semakin menurun. Survei terakhir melaporkan adanya prevalensi yang tinggi dari gejala-gejala depresi pada golongan usia dewasa muda, yaitu 18 sampai 44 tahun. Dan yang terakhir adalah penggunaan obat. Beberapa obat antikonvulsi seperti karbamazepin, penitoin, obat anti kejang seperti lamotrigin, topiramate, dan gabapentin juga terikat dengan resiko terjadinya bunuh diri. Nah, selanjutnya itu adalah patogenesis depresi. Depresi yang berat dapat disertai keluhan tentang gangguan memori, sulit berpikir dan berkonsentrasi, dan menurunnya kemampuan intelektual secara menyeluruh, terutama pada usia lanjut, seringkali sulit untuk menentukan gejala gangguan kognitif. Nah, gejala dan tanda-tandanya itu ada gejala fisik, kelakuan aneh saat tidur, lesu, apatis, omong kosong, hilang nafsu makan, nafsu seks, dan muncul penyakit fisik yang ringan. Gejala psikisnya itu kehilangan rasa percaya diri, sensitif, merasa diri tidak berguna, perasaan bersalah, perasaan terbebani. Gejala sosialnya itu depresi yang berawal dari diri sendiri dan pada akhirnya mempengaruhi lingkungan atau pekerjaan dan aktivitas rutin lainnya. Merasa cemas, minder, malu jika berada di sekitar kelompok, dan merasa tidak mampu atau nyaman untuk berkomunikasi secara normal. Nah, yang keempat itu ada skizofrenia. Skizofrenia adalah sekelompok gangguan psikotik dengan gangguan dasar pada kepribadian, distorsi dan perasaan pikir, waham yang aneh, gangguan persepsi, sering mereda namun hilang timbul dengan manifestasi klinik yang amat luas variasinya. Gejala dan perjalanan penyakit yang amat bervariasi. Nah, dapat didefinisikan sebagai suatu sindrom dengan variasi penyebab banyak yang belum diketahui dan perjalanan penyakit tak selalu kronis, yang luas serta sejumlah akibat yang tergantung pada pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke etiologi skizofrenia, yaitu adalah keturunan, endokrin, metabolisme, dan juga susunan saraf pusat. Kemudian patogenesis dari skizofrenia ini, yaitu terjadinya gangguan kognitif multipleks, tetapi skizofrenia muncul pada usia lebih muda. Di samping itu dicirikan oleh pola gejala yang khas. Teori patofisiologi tertua juga mengemukakan bahwa psikosis disebabkan oleh dopamin yang berlebihan di otak. Dan kemudian gejalanya. Gejala positif dari skizofrenia yaitu halusinasi terjadi saat tantangan terlalu kuat dan otak tidak mampu merepresentasikan dan merespon rangsangan yang datang. Kemudian pasien merasakan ada suara dalam dirinya, kadang suara yang menyejukkan hati ataupun bisa sangat berbahaya seperti ajakan untuk bunuh diri. Kemudian ada gejala negatif. Pasien kehilangan motivasi yang membuat kehilangan energi dan minat hidup yang membuat pasien jadi orang yang malas. Kemudian pasien tidak memiliki ekspresi baik dari muka maupun gerakan tubuh atau tangan, seakan-akan tidak memiliki emosi apapun. Dan kemudian yang kelima yaitulah Parkinson. Parkinson ini adalah penyakit neurodegeneratif yang mengganggu sel saraf dopaminergik di suatu area otak yang disebut substantia nigra. Dan sel-sel dopaminergik ini sendiri bertugas untuk memproduksi dopamin, yang mana sehingga ketika sel ini mengalami degenerasi seperti pada penyakit Parkinson, kadar dopamin akan mengalami penurunan. Dan penyakit ini termasuk penyakit yang bersifat progresif. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Rahmat Utomo, yaitu etiologi Parkinson.
Etiologi Parkinson ada 4. Yang pertama trauma, yang kedua ada zat toksik tertentu, senyawa yang dikenal sebagai MPTP, suatu kontaminan yang ditemukan pada beberapa kemasan memperidin yang diproduksi secara ilegal. Lalu ada penyakit vaskular dan ada ensefalitis. Lalu kita lanjutkan ke patogenesis Parkinson. Penyakit Parkinson terjadi ketika sekitar 80% sel yang membentuk substansia nigra hilang. Ada juga penurunan reseptor dopamin di ganglia basalis. Awitan penyakit biasanya terjadi pada dekade ke-6 atau ke-7 kehidupan. Dan di sini ada beberapa kelompok gejala dan tanda dari penyakit Parkinson. Yang pertama, ada gangguan motorik positif. Misalnya terjadi tremor atau rigiditas. Lalu ada gangguan motorik negatif, misalnya terjadi hipokinesia. Lalu ada gejala vegetatif seperti air liur dan air mata berlebihan, muka pucat dan kaku. Lalu yang terakhir ada gangguan psikis, seperti berkurangnya kemampuan mengambil keputusan atau merasa tertekan. Baiklah, sekian dan terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.